Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, Ananda Soleh dan Solehah? Bunda berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, ceria dan bahagia belajarnya. Dan semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi baiklah Ananda Soleh dan Solehah yang ada di rumah, kita hari ini kembali lagi belajar karakter bersama Bunda Nur Indah. Dan alhamdulillah Ananda Solehah, pilar sekarang itu kita sudah masuk pilar kedua. Seperti yang kemarin Bunda Nurul berikan kepada Ananda materi Bunda Nurul, dan Bunda akan melanjutkan materi tentang pilar 2, yaitu tentang mandiri. Nah, Masya Allah tidak terasa ya, kita sudah memasuki pilar 2. Kemarin kita belajar mengenai pilar 1. Bunda berharap setelah Ananda belajar pilar 1, Ananda semua semangat dalam beribadahnya kepada Allah, senantiasa banyak mensyukuri nikmat Allah, ya, senantiasa memuji-muji Allah, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, ya, dan senantiasa peduli kepada sesama muslim, merawat tanaman, memelihara hewan peliharaan dan memberinya makan, dan menjauhi dari perbuatan negatif seperti suka marah, emosi, dan sebagainya. Nanda Soleh-Solehah. Oh iya Nanda Solehah, hari ini kita belajar pilar 1. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Ada berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ananda Soleh-Solehah, Bunda mau tanya, masih diingat pembelajaran yang Bunda Nurul sampaikan yang kemarin Ananda Soleh-Solehah, yaitu pilar mandiri. Bunda mau tanya ulang, apa sih mandiri itu? Ayo, masih ada yang ingat? Jadi mandiri itu adalah sikap seseorang yang senantiasa melakukan pekerjaan secara sendiri tanpa bantuan orang lain, ya. Nah, berbicara meminta bantuan kepada orang lain atau dalam artian mandiri, kemarin juga Bunda Nurul sempat memperlihatkan ilustrasi, ya, seekor ayam yang berusaha keluar dari cangkangnya, dan Bunda juga akan menceritakan ilustrasi buat Ananda, seorang anak dan kupu-kupu yang berusaha keluar dari kepompongnya. Jadi mohon disimak baik-baik ya Ananda Soleh-Solehah. Nah, kita bisa melihat Nak Soleh-Solehah metamorfosis ekor kupu-kupu yang berusaha keluar dari kepompongnya yang amat kecil, dan kita bisa lihat geliat kupu-kupu yang berusaha untuk keluar. Nah, jika ada misalkan seorang anak kecil yang merasa kasihan ketika melihat kupu-kupu tersebut, itu sudah benar. Tapi jika kita membantunya dengan jalan memperbesar lubang kepompong agar kupu-kupu keluar dengan mudah, itu sama saja membunuh kupu-kupu Nak Soleh-Solehah, karena dapat membuat kupu-kupu menggelepar di atas tanah sehingga tidak mampu terbang dan akhirnya mati. Nah, ternyata lubang kepompong yang kecil itu diperlukan untuk memeras darah agar menyebar sayap kupu-kupu. Dan ternyata geliatan kupu-kupu diperlukan untuk mempersiapkan tubuhnya agar kuat sehingga bisa terbang dan mengarungi kehidupan. Ya Tabibi ya Muhammad
ya Ananda soleh-soleha kisah dari seekor kupu-kupu yang berusaha keluar dari kepompongnya. Jadi Masya Allah, kupu-kupu itu sudah mandiri sejak dia masih kecil. Nah, jadi pesan Bunda Ananda soleh-soleha, kita harus ya berusaha untuk melaksanakan pekerjaan yang bisa kita kerjakan secara sendiri-sendiri. Misalkan membawa tas kalau ke sekolah tanpa meminta bantuan kepada ibu atau ayah, memakai pakaian sendiri, ya, mandi secara sendiri, makan tanpa disuap lagi sama ibu atau ayah, memakai sepatu atau kaos kaki itu secara sendiri-sendiri. Karena kalau kita sering Ananda soleh-soleha meminta bantuan kepada orang sekitar kita, itu membuat kita lemah karena hidup kita bergantung sama orang-orang sekitar kita. Supaya kita tidak bergantung ya kita harus melaksanakannya secara sendiri-sendiri. Nah, kita bisa lihat tadi kan bagaimana seekor kupu-kupu ketika dibantu oleh seorang anak maka akan membuatnya mati. Seperti itulah kita Ananda soleh-soleha. Kalau kita bergantung membuat kita lemah dan tak berdaya. Karena yakin Ananda soleh-soleha bahwa kalian pasti bisa, ya. Mungkin hanya ini ya pembelajaran karakter pilar 2 mengenai mandiri dari Bunda Nur Indah. Bunda harapkan Anda soleh-soleha ya bisa secara perlahan ya senantiasa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik. Karena tugasnya anak-anak soleh-soleha seperti itu ya, menyerap ilmu yang diajarkan bunda-bundanya dan berusaha mengaplikasikannya dengan penuh semangat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap ya Anda soleh-soleha, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.